Nah, jadi kalau pesan saya pribadi untuk adik-adik, untuk teman-teman semua yang ingin menjadi abdi negara, ingat apa yang kalian inginkan itu adalah hal yang mulia. Karena itu pertahankan betul-betul minat kalian, itu pertahankan betul-betul niat kalian. Jadi motivasi terbesar ini orang tua ya? Betul sekali, saya pribadi itu orang tua sudah Orang tua, motivasi benar-benar. terbesar. Karena untuk apa kita menjadi seseorang kalau kita tidak bisa menjadi yang terbaik bagi orang tua kita, betul bukan? Iya, benar-benar. Jadi di samping semuanya ya, kalau pendidikan TNI sendiri itu enak kok, jalanin aja, intinya semuanya pasti selesai. Pengalaman yang paling diingat gitu, suatu pendidikan ini apa ini? Waduh, Entah joggingnya kah, entah latihan menembaknya kah, itu atau seperti apa? pengalaman yang paling diingat kalau saya pribadi yang paling menyenangkan ya. Paling menyenangkan. Paling menyenangkan itu dan paling mengesalkan juga sebenarnya kita karena kita tidur dengan teman-teman itu satu barakan. Iya, iya, iya. Jadi kadang apa ya namanya ya, kalau kita udah bangun yang lain udah baris, dia masih tidur itu aduh kadang bisa teriak-teriak bangunnya. Jadi lucu gitu loh kalau diingat-ingat. Lucu ya. kalau diingat ketika sudah lewat itu Memang jadi hal yang enak, menarik, benar-benar. enak. Intinya secara keseluruhan pendidikan tentara tuh enak. Jadi kalau memang minat untuk masuk tentara, ayo silakan. Itu memang apa ya namanya ya, menarik lah, menarik untuk dijalanin semuanya. Jadi yang paling menyenangkan bagi saya itu adalah saat kita gelabahkan di situ tadi kita disuruh baris, teman-teman masih tidur, kita udah siap, yang lain masih tidur itu. Jadi rasa teamworknya itu ya, Teamworknya ada, rasa kesatuannya itu langsung ada. bangunin, teriak satu sini. Itu satu kali pelatihan satu angkatan tuh berapa orang tuh? Jadi kalau letting saya kemarin itu kena 208 orang. Itu satu batalion berarti ya. Ya, satu batalion angkatan. Nah berarti bagaimana menjaga, benar juga, benar-benar aku paham. Jadi maksudnya teman-teman di sini itu kan kita ini bertemu dengan banyak kepala, Ya. apalagi calon perwira ya, calon pemimpin semua. Calon pemimpin semua. Dan bagaimana calon pemimpin ini sesama mereka tidak ada yang jadi pemimpin kan, karena di situ maksudnya sama-sama teman sangkatan. Jadi bagaimana untuk menjembatani antar calon pemimpin ini kayak gitu, itu yang menjadi menarik, benar tidak ini? Sebenarnya kalau di situ sendiri di dalam pendidikan itu memang ada yang memimpin dalam Ada artian, juga kepala grupnya ya. ada ibaratnya kalau di OSIS ada Ketua OSIS. ketua OSIS atau di apa sih namanya kalau perkuliahan itu lupa saya. Oh, Presiden BEM. Nah, ada BEM-nya. Jadi kalau kita tuh namanya Pokdo juga. Oh, itu bagaimana prosesnya memilih apa, pemilu juga kayak kita yang di kampus atau bagaimana itu? Jadi kalau di SPAPK itu Pokdo itu dia dipilih berdasarkan sikunya, akademisnya. Siku itu sikap perilaku. Oh, sikap perilaku, Ya, sikap benar-benar. perilaku, terus akademisnya, terus penilaian dari pembina-pembinanya. Ya, ini baru tahu juga saya ini. Mungkin juga teman-teman ada yang baru tahu juga itu. Jadi nanti ada yang menjadi ibaratnya kalau ketua BEM tuh bahasanya sebenarnya komandan batalion. Komandan batalion. Ada yang jadi dandirnya, ada yang jadi komandan polisi siswa, ada yang jadi polisi siswa. Komandan polisi siswa tuh ibaratnya kalau perkuliahan tuh menwa. Oh iya ya. Nah, jadi- kamu sendiri waktu itu tuh di mana kayak gitu? Alhamdulillah waktu itu dipercayakan jadi komandan polisi siswa. Jadi dan polisisnya saya. Itu tugasnya apa itu tuh? Jadi tugasnya kita ya pengamanan dalam artian kalau ada Oh teman-teman iya, kedisiplinan lah. ya disiplin lah. Jadi kalau ada yang rekan ini melanggar ya kita tindak dia. Iya, Di samping juga ibaratnya apa namanya tegurannya ke kita juga memberikan yang terbaik lah bagaimana supaya dia tidak Benar-benar melanggar. refleksi diri juga begitu kan. Jadi ketika kita menegur itu idiom bahasa Inggrisnya walk the walk. Jadi kita menunjukkannya itu dengan perilaku. Nah, kemudian tuh ini kan berkaitan dengan militer. Jadi aku ini juga banyak mengamati dan membaca ya sejarah militer, mungkin dari sejarah zaman pergerakan sebelum merdeka, zamannya peta, kemudian zaman kita melawan Belanda, agresi militer 1-2, sampai kita waktu tahun 65 waktu ada konflik waktu itu, sampai juga sewaktu kita di Timur Timur. Jadi aku membaca banyak perjuangan-perjuangan militer kayak gitu. Banyak juga tokoh militer kita yang meninggal ketika tugas. Nah, kalau aku sendiri misalkan ada yang tokoh militer favoritku yaitu Bapak Leo Watimena. Dia dari Angkatan Udara. Jadi aku membaca salah satu ceritanya karena kebetulan omku itu komando pasukan khas. Ya, Paskas. Kopaskas ini Angkatan Udara. Dia cerita tentang bagaimana wibawanya Pak Leo Watimena, kemampuan dia membawa pesawat Mustang. Nah, jadi kalau aku secara pribadi akhirnya mengidolakan beliau kayak gitu. Nah, kalau kamu sendiri itu ada tidak tokoh militer yang membuat merasa bahwa kamu ingin jadi seperti dia, mengikuti suri tauladannya lah? Ada. Jadi di militer Indonesia sendiri saya dengan bangga mengatakan bahwa saya memiliki tokoh yang jadi panutan dan yang saya kagumi selama hidup saya. Sampai sekarang pun saya tetap mengidolakan beliau. Itu adalah panglima kita, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman, oh iya. Itu luar biasa. Kenapa? Karena beliau itu
luar biasa lah, dalam artian dengan kondisi beliau yang tidak mampu Lagi sakit berdiri saja ya, beliau masih memikirkan kemerdekaan kita. Bahkan sampai beliau berkata seperti ini, kan yang membuat saya sangat mengidolakan beliau itu adalah beliau di samping taat dengan agama, beliau selalu memikirkan bawahannya, mendahulukan bawahannya. Bahkan pernah suatu cerita itu beliau tidak makan kalau bawahannya belum makan itu. Dan banyaklah cerita-cerita tentang Jenderal Sudirman itu yang menjadi inspirasi bagi saya, karena ibaratnya kalau orang-orang pejuang-pejuang kita tuh yang dulu itu memang berjuang murni untuk negara gitu. Bahkan beliau rela meninggalkan anak istrinya meskipun kondisi sakit, tetap berjuang di atas tanduk, menjadi pelopor penyerangan-penyerangan, bahkan taktik-taktik gerilya itu luar biasa lah. Makanya saya sampai sekarang tuh saya selalu mengidolakan Jenderal Sudirman. Sekarang ya kayak gitu ya, baik-baik. Berarti bukan berarti jenderal yang lain itu tidak baik untuk dicontoh ya, tapi sama Iya, seperti betul. pemain bola. Betul. Nah, Ada kita idola banyak pemain kita, bola, betul. entah Ronaldo dan Messi perdebatannya tidak selesai itu nanti entah sampai 100 Sama-sama tahun ke baik depan. dengan Sama-sama baik, tetapi memang kan aku yakin juga selain kepada Bapak Jenderal Sudirman, kepada jenderal yang lain pun pasti juga Betul. kita bisa mengambil contoh Betul. begitu. Bagaimana, nah ada tidak Rip, misalkan waktu kamu dilatih itu orang yang menurutmu menginspirasi kamu kayak gitu waktu itu? Di pendidikan atau Di pendidikan. luar? Kalau di pendidikan ada, itu saya mengidolakan ini apa namanya, Danki Abdul Patih. Jadi beliau itu disiplin akan tetapi lembut secara bersamaan. Nah itu gimana tuh disiplin dan lembut bersamaan? Iya, Jadi dia gimana? kalau kita ada kesalahan dia tegas. Tegas. Dia bisa memisahkan apa yang harus menjadi kewajiban dia dan apa yang harus dia lakukan untuk kita gitu loh. Tahu menempatkan sikap berarti ya. Jadi kalau kita bagus melakukan sesuatu, dia tahu cara memberi reward. Makanya reward and punishment itu sebenarnya berlaku, dalam artian berlaku di sini itu harus kita terapkan. Kalau kita memiliki seperti saya, anak didik saya misalnya, anak didik saya juara, alhamdulillah beberapa orang juara, bahkan ada yang juara nasional, apresiasi. Jadi kita tidak bisa nekan terus. Kita harus memberikan apresiasi bahwasanya ini loh yang kamu lakukan itu Baik kayak gitu. dan Biar kamu pantas mendapatkan ini. benar-benar itu sesuai teori sosiologi juga ya. Jadi sewaktu sosiologi mungkin waktu pelajaran SMA itu Iya. sosiologinya bahkan, jadi bagaimana reward dan punishment itu mungkin seperti cara koersif, preventif juga kan kita belajar. Betul. Nah, karena kita sudah ke ujung diskusi kita ini, ke bincang inspiratif kita ini, mungkin ada yang bisa disampaikan Tiff, entah motivasi, entah saran, masukan kepada mungkin calon tentara atau calon perwira di sini, itu apa yang harus dilakukan dan apa yang dipersiapkan, dan mungkin juga kepada mungkin orang yang ingin masuk tentara atau perwira juga bisa kamu sampaikan sebenarnya menurut esensi menjadi seorang tentara itu seperti apa? Silakan Tiff. Oke, jadi sedikit pesan. Pertama, esensi tentara itu ya. Esensi tentara itu kita adalah menjadi abdi negara. Sebenarnya bukan tentara aja sih, polisi juga. Benar. Bahkan Jadi, PNS juga ya, betul. aparatur sipil negara. Betul. Jadi setelah kita memilih jadi abdi negara, itu adalah pilihan hidup kita. Pilihan hidup. Pertanggungjawabkan pilihanmu. Jangan menyesal dengan apa yang telah kamu ambil. Jalani semuanya dan yakinlah bahwasanya itu adalah jalan Tuhan yang terbaik untuk Karena itu jabatan seumur hidup ya, Iya. melekat lah, bahkan setelah pensiun pun tetap purnawirawan. purnawirawan sebetulnya kalau TNI ya. Kemudian Nah, jadi kalau pesan saya pribadi untuk adik-adik, untuk teman-teman semua yang ingin menjadi abdi negara, ingat apa yang kalian inginkan itu adalah hal yang mulia. Karena itu pertahankan betul-betul minat kalian, itu pertahankan betul-betul niat kalian. Dan saran saya yang paling utama adalah jangan kalian hiraukan atau jangan kalian remehkan doa orang tua. Karena itu jadilah anak yang berbakti pada kedua orang tua kalian. Karena doa mereka itu adalah doa yang paling kuat di antara semua doa. baik. Tiff, ini pertanyaan menarik saja ini, selingan lah. Menurutmu yang menang Liga Champions ini siapa ini Tiff? Aduh, sudah lama nggak ngikut bola. Kira-kira finalis siapa nih? Kalau aku mungkin kalau secara pribadi sih mendukung Madrid ya, Madrid kayak gitu. Kita memiliki pandangan yang sama. Pandangannya sama. Ya, Karena tidak ada MU. Andai kata ada MU aja kayak gitu. Benar. Ya, jadi kalau saya pribadi karena kebetulan suka bola juga. Suka bola. Hanya karena memang lama nggak nonton bola. Iya. Saya memang mengidolakan Madrid. Benar Madrid. Ya. Jadi semoga yang menang Madrid. Ya, semoga Madrid yang Tapi menang. top skornya Cristiano Ronaldo. Nah, Ronaldo kan sudah di Juventus. Iya, ya. jadi finalnya ini lagi kayak gitu Madrid Juventus kayak gitu boleh ya. lah. Kalau
Madrid Juventus ya 1-2 lah. Jadi pendukung Madrid dan pendukungnya Ronaldo itu harus dipisahkan ya. Iya. Juga dua-duanya tetap ini kan ada juga yang mendukung Ronaldo sejak dari Oh, MU itu sampai iya ya dipisahkan ya. dia harus dipisahkan Saya itu. sebenarnya kalau bisa disebut fans karbitan sih kalau saya. Sekalian di mana ada Ronaldo ini Di mana ada Ronaldo, saya di situ mendukung. Wah, ini berarti kalau ada Juventus dan Madrid dua-duanya sama-sama happy kayak gitu ya. Iya, betul. Dua-duanya menang, dua-duanya upload Instagram dong. Harus. Itu kan menarik karena sekarang kan ketika yang kita dukung menang kita langsung upload. Betul. Nah, tapi ini terakhir nih paling terakhir ini. Iya, soalnya. Sebagai tentara itu bagaimana misalkan sela-sela di kesibukan menjadi seorang tentara itu, misalkan aku melihat misalkan seorang diplomat ya, dan menjadi diplomat itu bisa juga misalkan dengan santainya, misalkan dengan sepedaan misalkan sebagai contoh, atau juga dengan trekking, atau juga misalkan santai, bukan hanya diplomat ini ya, maksudnya jadi senam segala macam kayak gitu. Jadi entah menjadi diplomat, entah menjadi ASN kalau HI, entah menjadi misalkan researcher. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan kayak gitu, selang-selingnya lah. Jadi kita tetap enjoy dengan hobi kita, entah fotografi kayak gitu. Karena aku juga mengamati YouTube-nya TNI AD. Nah, jadi ketika melihat kehidupan YouTube di TNI AD itu, aku melihat juga kehidupan tentara itu seperti apa. Nah, tapi karena kebetulan ini bertemu langsung dengan pelakunya ya, dengan prajuritnya, jadi pertanyaannya apa tuh? Apakah misalkan ketika setelah waktu nanti misalkan kamu main bola, ataukah misalkan fotografi, ataukah misalkan bermain musik, main gitar kayak gitu untuk menikmati waktu atau seperti apa? Ya intinya kalau jadi abdi negara, terlebih kayak seperti saya itu jadi tentara, itu kita pasti memiliki waktu yang ibaratnya sedikit senggang atau memang waktu senggang itu bisa kita manfaatkan untuk menjalankan hobi kita kok. Jadi kalau memang ada yang hobi karaoke, dalam artian karaoke apa sih aplikasi yang di Smule yang di handphone itu kan, iya. bisa terapkan. Terus kalau ada yang suka main musik, silakan main musik. Kalau saya pribadi memang ada bandnya juga tentara ya? Ada pasti. Oh iya, benar. Itu tidak menghalangi, menjadi abdi negara itu tidak membatasi hobi kalian kok, tidak membatasi iya. kesukaan kalian. Basket, main bola. Ada, apalagi berhubungan dengan Jadi olahraga. Jadi artinya tuh menjadi tentara itu pun kita juga bisa meluangkan waktu untuk hobi begitu ya? Iya, pastinya. Apalagi kalau di TNI AD sendiri, hobi yang berkaitan dengan olahraga, seperti atlet berprestasi itu didukung betul. Baik. Rencana 5 tahun ke depan apa ini tuh? Selain pasti pendidikan dan penempatan ini. Entah menikah kah kayak gitu, apa itu masih 10 tahun lagi atau bagaimana itu? Mungkin banyak yang bertanya juga di sini kayak gitu, entah teman-teman kan juga kayak gitu. Maksudnya kami siap datang kayak gitu kan. Karena kan kalau tentara menikah ada upacara pedang poranya itu loh. Tradisi pedang poranya itu untuk yang perwira. Jadi kalau saya pribadi 5 tahun ke depannya yang ingin saya lakukan adalah menjalankan dinas dengan sebaik-baiknya. Dimanapun ditempatkan, berarti disitulah Tuhan mempercayakan saya untuk berada. Benar. Dan rencana menikah itu ada, tapi nanti setelah dapat calonnya lah. Berarti sedang proses pencarian nih ya? Masih proses pencarian, memantaskan diri. Benar, selain kita mengharap yang terbaik, kita juga memantaskan diri. Benar itu, baik Trip. Nah, begitu teman-teman kira-kira bincang inspiratif kita. Jangan lupa untuk mendukung terus konten ini dan channel ini untuk berkembang. Jangan lupa di share, like, and subscribe. Karena ini juga salah satu pencarian. Jadi ini pencarianku, Trip. Jadi pencarianku ini adalah selama aku di Palangkaraya ini, saya menunggu waktu kepulangan ke Australia. Aku mencoba mengelilingi Palangkaraya dan kalau bisa juga Kalimantan Tengah untuk mendatangi orang-orang yang inspiratif, mendatangi tempat-tempat yang menarik. Nah, itu ada di konten Explore Palangkaraya. Nah, ada juga di konten Bincang Ilmu Usaha. Jadi itu targetku ini adalah mengelilingi. Jadi setidaknya sebagai putra daerah ini aku sendiri ada peninggalan suatu hal yang baik lah kayak gitu. Maksudnya untuk memajukan Sumbangsih. Kan pertanyaan itu. Nanti kalau kita misalkan ditanya anak kita apa, misalkan kita ingin meminta mereka bakti kepada daerah. Nah, kalau kamu kan sudah membuktikan dengan misalkan merepresentasikan Kalimantan Tengah kan. Nah, kalau aku mungkin ini dengan lewat akun YouTube ini. Jadi sekalian juga kita menunjukkan targetku tuh adalah bisa memberikan yang terbaik kayak gitu untuk Kalimantan Tengah ini dengan cara menunjukkannya di YouTube. Nah, jadi teman-teman yang di luar Palangkaraya, di luar Kalimantan atau di luar Indonesia bahkan pun juga bisa mengetahui tentang tempat kita kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan aku pergi ke Australia membuat konten yang baru lagi, nah itu kan lebih luas lagi cakupannya. Berarti kita kan bukan hanya merepresentasikan provinsi kita tetapi juga negara kayak gitu. Tapi itu mungkin ini juga teman-teman apalagi di era
cyber seperti ini ya, maksudnya era revolusi industri 4.0 ini, kita manusia dan juga teknologi itu harus bersatu. Artian apa? Untuk mengoptimalkan produksi, entah itu produksi barang, tetapi juga bisa produksi konten-konten seperti ini. Karena kalau kita bayangkan seperti dulu, masuk TV ini kan susah. Betul. Tetapi sekarang kita dengan bisa membuat YouTube, apalagi aku salut banget ya dengan YouTube-nya TNI AD, itu kita juga bisa mengenal lebih dekat kayak gitu. Ya, bagaimana kawan-kawan tentara dalam berjuang dalam prosesnya kayak gitu. Aku bisa melihat Enzo, bisa melihat Pak Kasat juga, Pak Kasat Pak Andika, dan juga bisa melihat Pak Menhan juga kayak gitu, Pak Prabowo kayak gitu dari dekat kayak gitu, maksudnya dari YouTube. Nah begitu teman-teman, terima kasih karena sudah menyaksikan konten ini dan atau video ini dari awal sampai akhir. Terus bagikan kebermanfaatan dan sesuai dari hashtag atau slogan dari konten ini adalah menginspirasi tanpa henti. Betul. Jangan lupa share, like, and subscribe ya. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.